Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejamaah siar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah, kita kembali lagi mitra dengan pengajian ibadah maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di sore atau menjelang malam hari ini, baik itu yang terkait dengan topik yang akan disampaikan oleh Gus Edward nanti atau mungkin di luar tema, silakan aja di 08 111 86 1003. Mitra juga bisa langsung telepon, juga boleh di nomor ini ya. Dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar sejak dari tadi, bahkan sholat maghrib di sini ya. Assalamualaikum Gus Edward Abu Bakar, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat ya. Ya. Ceritanya banyak sekali nih tugas-tugasnya ya, atau apa namanya, apa ya disebut job, bukan job ya? Bisa dikatakan bisa job. dikatakan itu ya. Bisa. Cuman nggak boleh bahasanya Bahasa. minta jadwal. Iya. Biar masyarakat yang menjadwalkan. Iya, baik. Baik, Gus, terkait dengan kajian pengajian pada maghrib di malam hari ini, menjelang malam hari ini, mungkin ada topik yang ingin disampaikan, silakan Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Di studio juga ada Bunda Fitri dan Kak Aulia. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, cita-citanya, harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga zahir batinnya, dunia akhiratnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Gangga, hari ini yang berjudul 4 golongan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Kabsah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'atin nafarin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillah fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyati yaqulu lam anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin fahuwa biniyyatihi fa ajruhuma sawa'un wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu Allah fihi haqqan fahadha bi akhbathil manazil wa 'abdin lam yarzuqhu Allah malan wa la ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin fahuwa biniyyatihi fawijruhuma sawa'un. Hadis ini dari Abu Kabsyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia hanyalah diberikan untuk 4 orang. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah. Dalam hartanya, dengannya ia menyambung silaturahim, dan ia menyadari bahwa dalam harta itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan paling baik di sisi Allah. Yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan ilmu
namun tidak diberikan harta dengan niatnya yang jujur ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niatnya itulah pahala keduanya sama. Ketiga, hamba yang Allah berikan ilmu lalu ia menggunakan hartanya sewenang-wenang tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Ini adalah kedudukan yang paling jelek di sisi Allah. Dan yang keempat, seorang hamba yang tidak Allah berikan harta, tidak juga diberikan ilmu. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niatnya itu, keduanya mendapatkan dosa yang sama. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi. Pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut, yang pertama, sesungguhnya dunia ini diberikan untuk 4 orang. Yang tadi sudah diuraikan. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Selanjutnya, ia menyambung silaturahim dan menyadari bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Dan ini bisa dikatakan adalah kedudukan yang paling baik di sisi Allah. Yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Dengan niat yang jujur, niat yang baik, ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niat itulah dia mendapatkan pahala. Lanjut yang ketiga, tipe yang ketiga, yaitu seorang hamba yang Allah berikan ilmu lalu ia menggunakan hartanya sewenang-wenang tanpa ilmu. Jadi menggunakan hartanya itu tanpa ilmu, tanpa aturan, tanpa etika. Tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, dan juga tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kedudukan yang paling jelek. Yang keempat, hamba yang tidak Allah berikan harta, tidak juga diberikan ilmu. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niat itu dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan yang kedua, hadis tersebut memberikan peringatan akan pentingnya kita mengerti ilmu agama. Semoga kita termasuk golongan yang pertama, paling tidak yang kedua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pentingnya kita memiliki ilmu. Dengan ilmu kita bisa tahu, dengan ilmu kita bisa terarah, dengan ilmu kita bisa berhati-hati. Tapi tanpa ilmu kita sulit dari hati-hati, sulit daripada peraturan dan aturan. Maka kita sering terjerumus, bahkan tergelincir karena kurang daripada pengetahuan, kurang daripada himbauan yang berlaku di muka bumi ini. Apalagi kita sebagai umat Islam perlu dan harus kita mencari himbauan, mencari pengetahuan, aturan dan peraturan, bahkan pengetahuan yang luar biasa, agar di dunia ini mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, bahkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut juga berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Menurut kebanyakan mufassirin, ayat ini diturunkan berkenaan dengan semua mujahid yang berjuang di jalan Allah,
seperti pengertian yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fi Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berlindung kepada siapa dan siapakah yang lebih menepati janjinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang sangat menepati janjinya. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Kesimpulan dari ini semua, kita penting sekali memiliki ilmu, memiliki harta. Dengan ilmu kita berpengetahuan, dengan harta kita punya ketentuan. Insya Allah dengan ilmu dan harta, pengetahuan dan ketentuan kita, kalau kita didasari iman bertakwa kepada Allah, memiliki ilmu agama, maka kita memiliki memiliki dasar-dasar landasan agama sehingga hawa nafsu kita bisa terarah, bisa terobati, bisa tidak semena-mena kita. Kita bisa melakukan itu semua dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 207 bahwasanya di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Di waktu itu banyak orang kaum muslimin muslimat yang berperang berjihad di jalan Allah. Di zaman sekarang juga banyak yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi berbeda bentuknya. Berbeda bentuknya bagaimana? Di zaman sekarang banyak orang yang mencari nafkah. Itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ada orang yang mencari ilmu, baik dia masih belajar atau mondok di pesantren, itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melayani suaminya, melayani istrinya, melayani anak-anaknya, bahkan melayani orang tua dan saudara-saudarinya, itu adalah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengorbankan diri kita untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan daripada keriduannya, yaitu dilipati, digandakan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting kita jadikan capek kita jadikan pengorbanan kita, lelah letih kita, perjuangan kita, semuanya itu adalah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari rumah sampai ke tempat kerja dan pulang lagi ke rumah kita niatin bahwa itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, itu dia mitra sejaman siar uraian dari kajian yang kita bahas hari ini, yaitu dalam pengajian pada maghrib ya, bersama Gus Edward Abu Bakar. Nah baik mitra sejaman siar, mitra bisa bertanya di 0811861003. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan status Gus atau bagaimana nih ya? Katanya kenapa harus sia-siakan hidup ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena kematian kapan saja hadir. Apakah sudah ada bekalnya? Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Karena kematian tidak ada yang tahu. Dan apakah sudah ada bekalnya? Gitu ya. Terkait dengan itu bisa ditambahkan mungkin Gus,
Bekalnya itu seperti apa? Mungkin lebih spesifik lagi. Ini tulisan dari jadul klasik atau ya, jadul klasik yang sudah melihat status Gus, kemudian bertanya mengenai penulisan Allah harus seperti ini. Maaf, solusi aja kok katanya. Ya, boleh silakan. Jadi pertama saya jawab penulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Belakangan ini saya menulis Allah itu kalimat yang huruf yang pertama alif a gitu ya. Terus L O dan H. Ya, kalau saya seperti itu sekarang karena begini, kalau itulah membedakan untuk saya aja ya, dan dinasihati guru-guru saya untuk membedakan kita dengan non muslim. Karena di non muslim sedikitnya mereka juga mengenal Allah gitu ya. Jadi takut nyaru ya. Saya hanya ingin membedakan saja. Maksudnya membedakan saja bahwa di Islam itu tidak ada Allah, tapi Allah. Yang kedua saya menjawab, bekal kita apa sih? Ya, bekal kita bahasa simpelnya gini, ketika kita seorang suami keluar dari rumah mencari nafkah, mencari bekal lah bahasanya. Pulang lagi nggak bawa bekal, pasti yang di rumah tuh ya marah sih pasti ya. Ngedumel ataupun gerutu gitu ya. Gerutu ataupun kita zolim kepada yang di rumah, kelaparan mungkin pun, ataupun bahasanya listrik mati, luar biasa lah zolimannya. Begitupun bekal kita. Bagaimana ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling pertama kita jumpai adalah kematian. Kematian itu kita pengen husnul khotimah. Bagaimana sih husnul khotimah? Para guru, para alimil ulama mengatakan sepakat bahwa orang mati itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia berkata baik, insya Allah di akhir hidupnya berkata baik. Kalau di kebiasaan hidupnya dia suka ngomongin orang, jelekin orang, pasti ketika mati pun dia gampang sekali tuh ketika lagi ngosip orang mungkin, ataupun dia lagi difitnah oleh orang. Pengennya kita nih mati kita husnul khotimah, mengucapkan kalimat hasanah. Kita biasain deh, kita ngucapin kalimat hasanah banyak. Ya Bunda sangat paham kalimat la ilaha illallah mungkin, Muhammadur Rasulullah mungkin, ataupun kalimat Allah, ataupun kalimat sholawat dan lain sebagainya. Kita biasain. Pertama. Yang kedua, modal kita di alam kubur, di akhirat nanti adalah sholat. Walaupun dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan inna awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama amal yang pertama ditanyakan di yaumil qiyamah adalah sholat. Benar. Tapi di alam kubur kita kalau nggak biasa sholat, ketika ditanya man rabbuka, kita nggak kenal Allah pun. Bagaimana kita mau jawabnya Allah? Jarang mengucap. Gitu benar. Ya walaupun kita zikir Allah, tapi nggak sholat. Sholat itu adalah amal yang pertama ditanyakan. Terus yang kedua, sholawat itu adalah amal yang diperintahkan Allah, tetapi Allah ngelakuin. Sedangkan amal yang lain tidak melakukan Allah. Jadi kita sholat. Di dalam sholat ada sholawat. Daripada kita sholawat mulu tapi nggak pernah sholat, percuma juga. Jadi lebih baik orang yang sholat pasti sholawat daripada orang yang sholawat belum tentu bersolawat. Yang bersolawat belum tentu sholat. Maka daripada itu kepentingan kita sholat. Di sholat itu diajarkan. Dari pertanyaan kubur semuanya dijawab. Ketika man ikhwanuka, kita kan sering tuh kalimatnya assalamualaikum warahmatullah, nengok kanan, assalamualaikum warahmatullah. Kita karena apa? Kita mendoakan saudara-saudari kita ikhwanul muslimin sebagai saudara muslim, atau ikhwanul mu'minin sebagai orang yang beriman kepada Allah. Maka nanti di yaumil akhir kita digampangin karena sholat kita gampang. Di alam kubur kita digampangin karena kita sering mengucapkan lidah kita itu untuk berkalimat baik di dalam sholat. Nah, ada sebuah pertanyaan. Lalu kan di dalam kubur itu ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita harus apalin gitu kan ya? Waktu itu kan seperti itu. Tidak harus dihafalkan, karena kalau dihafalkan ya bahasanya namanya manusia gampang lupa, gampang buyar lah. Tapi biasakan. Nah, berbeda dihafalkan dan dibiasakan. Kalau dibiasakan continue ya enak. Tapi kalau dilupa ya diingat. Kalau diingat dihafalkan ya udah ingat udah hafal ya udah
gitu. Jadi kalau walaupun dibiasakan, walaupun dia udah hafal terus karena dibiasakan, maka baiknya orang mukmin ketika mati adalah husnul khotimah. Bagaimana husnul khotimah? Sesuai kebiasaannya. Maka ayo kita biasakan hidup kita ini, ya kerja semangat gitu, tapi jangan lupa biasakan lidah kita, zahir dan batin kita untuk berkalimat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat kita push, bahasanya kita kita tingkatkan nanti di akhirat. Inna awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama ditanyakan adalah sholat. Sholatnya baik, semuanya baik. Termasuk kalau sholatnya baik, bertetangga baik. Tapi enggak juga kalau kita sholatnya rajin sama tetangga dengki, jangan. Jadi konsep saya yang seperti kemarin-kemarin, ayo kita senengin Allah, kita senengin makhluknya Allah dengan adab, dengan ilmu yang baik. Adab itu karena kita sering mencari ilmu, jadi adab kita baik dan tambah baik, insya Allah. Baik. Jadi intinya Ustadz lebih afdol lagi sholat dan sholawat ya. Dan untuk mendapatkan husnul khotimah ketika kita meninggal, yaitu biasakan kebiasaan yang baik-baik. Ya. Betul. Ya. Baik Gus, karena Gus tadi sudah pesan bahwa ada yang harus dijalankan ya untuk malam hari ini, maka silakan aja Gus untuk menutup perjumpaan kita di pengajian Ba'da Maghrib ini, sesuatu yang ingin disampaikan sebelum undur dari ruang siar. Silakan Gus. Baik Mitra Gangga, tadi saya sampaikan ada 4 golongan manusia di muka bumi ini yang kita ambil yang pertama dan kedua saja. Yang pertama yaitu kita ada seseorang yang diberikan ilmu dan harta, lalu kemudian dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu kita jalanin kita masukin ke judul yang kemarin tuh, dari kesanggupan kita. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sambung silaturahim. Insya Allah itu semua akan memberikan kita jalan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita menggunakan harta menyadari karena ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita memiliki ilmu namun tidak diberikan harta, teruslah kita minta kepada Allah agar kita dibanyakin hartanya, dilipat gandakan kedudukannya, mudah-mudahan. Tapi yang paling terpenting, ya Allah, saya nggak mau kalau punya harta, punya kedudukan tapi lupa sama Engkau. Saya nggak mau punya harta dan kedudukan tapi jauh dari Engkau. Tapi datangkanlah harta, kedudukan, itu semua menambah imanku, tambah takut kepada Engkau ya Allah. Jadi doanya itu harus bahasanya harus jangan yang manis aja, tapi bagaimana yang enak. Karena manis belum tentu enak, tapi enak insya Allah jadi manis. Maka daripada itu semangat, kita terus semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat menyadari bahwa Allah segala-galanya. Maka daripada itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita, segala hajat kita, cita-cita kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.